sudah menyelesaikan dua materi, yaitu metode deduktif dan metode induktif atau epistemologi Islam ada dua, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif intinya adalah istimbatul ahkam, dari dalil-dalil kita bisa gali diistimbat untuk menjadi sebuah hukum syariat. Kalau metode induktif kebalikannya, dari hukum-hukum syariat atau dari dalil-dalil yang khusus atau dari hukum-hukum syariat yang bersifat juz'iyah, kemudian diistimbat untuk menjadi hukum syariat yang bersifat kulliyah atau bersifat umum. Jadi dari hukum khusus kemudian diistimbat menjadi hukum yang umum. Nah, dari dua metode itulah seharusnya kita menyusun sebuah kerangka sistem ekonomi Islam. Jadi seharusnya ekonomi Islam dibangun dari dua metode tadi. Bukan, mohon maaf ya, istilah kami bukan Islamisasi ekonomi konvensional atau bukan Islamisasi ekonomi kapitalis. Makanya kita sering menyebut ini mazhab baru, mazhab Hamfara ya, hadza min fadli Robbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku karena diistimbat langsung dari Quran dan Sunnah, bukan dari Islamisasi ilmu ekonomi konvensional. Nah, ini memang yang melakukan istimbatul ahkam itu adalah ulama ya, ulama besar dan bukan karya saya. Saya hanya membuat kerangka dan seperti biasa hanya membuat flowchart-nya. Nah, baik kita masuk. Hari ini kita akan bahas bangunan besar dari sistem ekonomi Islam. Dan metode yang banyak digunakan adalah metode yang kedua, yaitu metode istiqro'i atau metode induktif. Dari dalil-dalil yang khusus, kemudian ditarik menjadi kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Itu metode istiqro'i atau metode induktif. Nah, kita langsung dapat hasilnya, walaupun nanti bisa kita tunjukkan beberapa dalil yang digunakan untuk mengistimbat sehingga menjadi kesimpulan kerangka sistem ekonomi Islam yang bersifat umum ya. Baik, kita langsung masuk ke materi. Jadi kita menyebutnya sistem ekonomi Islam. Kenapa tidak ilmu ekonomi Islam? Ini perbedaan ilmu dan sistem sudah kita bahas di awal pertemuan ya. Di buku 1 Falsafah Ekonomi Islam ini, kita mulai dengan membahas perbedaan sistem dan ilmu. Makanya kita menyebut dengan istilah sistem. Baik, dari hasil istiqro'i ya, dari hasil proses induktif, maka sistem ekonomi Islam itu dibangun atas tiga pilar. Pilar yang pertama adalah al-milkiyah atau kepemilikan. Pilar yang kedua adalah at-tasarrufil milkiyah atau pemanfaatan kepemilikan. Sedangkan pilar yang ketiga adalah tauzi'u sarwah bainan nas atau distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada dalil-dalil yang berkaitan dengan manusia, jadi kemarin sudah kita bahas bahwa fokus dari ekonomi Islam itu mengatur perbuatan manusianya. Maka sesungguhnya dengan dua pilar itu sudah cukup. Tapi kenapa ada pilar yang ketiga? Nanti kita tunjukkan itu istilahnya tanggung jawab negara. Baik, kita masuk rinciannya ya. Sistem ekonomi Islam dengan tiga pilar itu nanti masing-masing dibagi dua. Pilar pertama kepemilikan, pilar kedua pemanfaatan kepemilikan, pilar ketiga distribusi kekayaan. Nah, masing-masing pilar ini nanti dibagi dua.
Pilar pertama ada asbabut tamaluk atau sebab-sebab kepemilikan. Kemudian ada pembagian kepemilikan. Pilar kedua, pemanfaatan kepemilikan juga dibagi dua, yaitu belanja harta dan pengembangan harta. Istilahnya infakul mal dan tanmiyatul mal. Kemudian untuk distribusi itu kita bagi dua juga, yaitu distribusi secara non-ekonomis dan distribusi secara ekonomis. Nah, nanti ada penjabarannya masing-masing ya. Baik, kita mulai pilar ke satu. Nah, sebelumnya mohon maaf, sebelumnya kenapa menjadi tiga pilar itu ya, dalil-dalil untuk istiqro'i ya, dalil-dalil yang digunakan untuk melakukan induktif ya, metode istiqro'i atau metode induktif. Dalil yang pertama adalah dalil pertanggungjawaban terhadap semua amal manusia. Ini disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin, barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan walaupun sebesar zarah, walaupun sekecil zarah, semua amal kebaikan sebesar zarah yarahu, maka dia akan melihat, maksudnya apa? Melihat balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan amal kejahatan walaupun sebesar zarah, zarah itu untuk istilah bahasa Arab memang benda yang paling kecil ya, benda yang paling kecil. Makanya kadang-kadang disebut atom ya. Nah itu tepat apa enggak? Ya, istilah Arab memang zarah itu zat yang paling kecil. Untuk menunjukkan bahwa amal perbuatan sekecil apapun, kalau itu kejahatan, akan tetap melihat, melihat apa balasannya. Ini yang menjadi pondasi dari pilar-pilar ekonomi Islam. Jadi sudah pernah kita bahas bahwa yang namanya ekonomi Islam itu bagian dari Islam. Dan ekonomi Islam itu yang dibahas adalah amal perbuatan manusia ketika ingin mendapatkan barang dan jasa. Ketika manusia ingin mendapatkan barang dan jasa, maka dia harus beramal. Dan amalan dari manusia untuk mendapatkan barang dan jasa itulah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena semuanya akan dibalas. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu bahwa amal ini benar disebut kebajikan, maka standarnya adalah hukum syariat. Termasuk kalau kita ingin tahu ini kejahatan atau tidak, maka standarnya adalah hukum syariat. Bukan menurut manusia, bukan menurut undang-undang buatan manusia. Contohnya, kalau manusia menganggap bahwa bunga bank itu adalah kebaikan atau keadilan, jadi orang ekonomi konvensional menganggap bunga bank itu adalah keadilan. Karena kalau orang meminjam, dia itu harus melepaskan uangnya. Jadi dalam pandangan ekonomi kapitalis, kalau kita punya dana kemudian dipinjamkan, kita kehilangan oportunitas dari pemakaian dana itu. Nah, oleh karena itu kalau kita meminjamkan, ada biaya oportunitas yang hilang dan harus diganti atau diberi kompensasi dengan bunga. Oleh karena itu, bunga adalah adil, karena itu sebagai kompensasi dari hilangnya oportunitas dari penggunaan dana itu. Semua orang mengatakan bunga itu adil, bunga itu baik. Tapi kalau Allah mengatakan bunga itu jelek, bunga itu kejahatan, bunga itu adalah keharaman, maka tetap nanti akan dianggap sebagai amal kejahatan.
Masuk yang kedua, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrah yarah. Kalau dia itu melakukan perbuatan walaupun kecil, kalau itu riba, tetap dia akan melihat balasan. Inilah yang harus ditegakkan dalam pilar-pilar ekonomi Islam. Maka karena ekonomi itu bagian dari amal, maka amal itu akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban dan akan ada balasannya yang standarnya adalah hukum syariat. Ini ayat yang pertama. Kemudian dalil berikutnya, ini bisa dijadikan sebagai patokan untuk mengistimbat pilar satu dan pilar 2. Secara spesifik pertanggungjawaban terhadap amal perbuatan manusia. Ini dari hadis yang cukup panjang ya. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala la yazulu qadma ibni adama yaumal qiyamati min indi rabbihi kata yus'ala an khamsin an umrihi fima afnahu wa sababihi fima ablahu wa malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu wa maza amila fima alima. Nah, ini pertanggungjawaban besok di akhirat, di padang mahsyar. Nabi bersabda, jadi anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, la yazulu qadama ibni adama yaumal qiyamati. Tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam besok di hari kiamat, min indi rabbihi di hadapan Tuhannya, kata yus'ala an khamsin, sampai selesai 5 pertanyaan. Jadi sebenarnya aslinya ini 4 pertanyaan. Tapi ada satu pertanyaan yang berbuntut atau berekor 2. Pertanyaan pertama apa? An umrihi fima afnahu. Kamu diberi umur, kamu gunakan untuk apa? Umur kita, apakah 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi dengan satu pertanyaan, kamu diberi umur, kamu gunakan untuk apa? Itulah mengapa besok di padang mahsyar itu hisabnya berat ya, karena satu persatu apa yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban selama hidup kita. Masya Allah ya, na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan kedua, wasababihi fima ablahu. Kamu diberi masa muda, kamu gunakan untuk apa? Ternyata masa muda itu spesial. Kenapa? Itu umur yang paling produktif ya. Umur yang paling dalam tanda kutip paling kritis ya. Karena itulah yang akan menentukan sosok manusia berikutnya. Menurut para ahli, masa muda itu sekitar 15 sampai 40 tahun. Itulah masa-masa pembentukan manusia. Karena nanti kalau setelah 40 tahun, ya biasanya orang sudah mulai established ya. Sudah mulai mapan. Kalau dia baik ya insya Allah baik terus. Kalau bejat ya bejat terus. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, masa muda itu akan dimintai pertanggungjawaban secara khusus, tapi tetap dengan satu pertanyaan, yaitu apa? Wasababihi fima ablahu. Kamu gunakan untuk apa? Masa muda kamu melakukan apa? Nah, yang kaitannya dengan ekonomi Islam itu pertanyaan ketiga, yaitu berkaitan dengan harta. Jadi ekonomi memang urusannya dengan harta, harta kekayaan. Nah, khusus untuk harta ini ternyata pertanyaannya ada 2. Inilah yang saya sebut tadi, kalau di Istiqro'i menghasilkan 2 pilar ekonomi Islam. Wa malihi, kamu diberi harta. Pertanyaan pertama apa? Min aina kasabahu. Kamu peroleh dari mana? Nah, inilah yang melahirkan tadi apa? Pilar pertama yaitu al-milkiyah. Yang tadi rinciannya ada asbabut tamaluk ya. Sebab-sebab kepemilikan. Nah, ini melahirkan pilar pertama dari ekonomi Islam, berarti
ketika kita mencari harta, itu akan ditanya oleh Allah, kamu peroleh dari mana? Caranya benar atau tidak? Melalui perdagangan, melalui pertanian, melalui industri, atau melalui ketenaga kerjaan. Nah, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Atau melalui cara-cara yang haram, seperti membungakan uang, atau digunakan untuk berjudi, main falas di bursa falas, main saham di bursa saham. Itu kebanyakan perjudian, didepositokan di perbankan. Itu adalah riba. Itu pertanyaan pertama yang menghasilkan pilar satu. Wa malihi, kamu diberi harta, min aina kasabahu. Kamu gunakan untuk apa? Kemudian pertanyaan kedua, kalau harta itu sudah kita miliki, melahirkan pertanyaan kedua, wa fima anfaqahu. Harta yang sudah kamu peroleh itu kemudian kamu belanjakan untuk apa? Itu yang menghasilkan pilar kedua, yaitu at-tasarruf fil milkiyah. Jadi walaupun itu sah harta milik kita, sudah kita peroleh secara benar, tapi Allah nanti akan minta pertanggungjawaban. Terus kamu gunakan untuk apa? Kamu belanjakan untuk apa? Walaupun sudah diperoleh secara benar, misalnya dengan berdagang, berjual beli, dapat uang 1 juta, 2 juta. Uang 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta itu kamu gunakan untuk apa? Itulah yang menghasilkan pilar kedua, yaitu pemanfaatan kepemilikan atau atas sarofil milkiyah. Jadi harus hati-hati, kita beli, kita punya uang beli apa? Beli handphone, beli nasi, beli laptop, beli mobil, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ingat, karena ini masih materi falsafah ekonomi, sebelumnya sudah kita jelaskan yang akan dimintai pertanggungjawaban itu bukan banyak sedikitnya, tapi kaifiyahnya, bukan kamiyahnya, tapi kaifiyahnya. Ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Jadi kita harus tahu bedanya, kamiyah itu banyak sedikitnya harta, di mata Allah itu nggak penting. Itu persoalan kedua lah istilahnya. Persoalan utama yang paling penting apa? Kaifiyah. Kaifiyah berarti berbicara apa? Caranya benar apa tidak? Cara memperolehnya benar atau tidak? Cara membelanjakannya benar apa tidak? Kita punya uang digunakan untuk membeli barang. Benar apa enggak? Itu dimintai pertanggungjawaban. Mohon maaf ya, sama-sama beli motor. Beli motor itu kan bisa cash, beli motor bisa kredit. Nah, biasanya yang harus hati-hati kredit. Nah, kredit-kredit yang tersedia itu ternyata dengan akad leasing ya. Leasing itu sewa menyewa yang diakhiri dengan jual beli. Berarti menggabungkan akad sewa menyewa dan jual beli. Padahal menurut pandangan ekonomi Islam, menggabungkan dua akad dalam satu akad itu hukumnya haram. Nah, padahal kita terbiasa punya uang beli motor leasing, kita punya uang beli mobil leasing, sedikit-sedikit leasing, beli laptop leasing, beli handphone leasing. Itu kan namanya pemanfaatan kepemilikan dengan cara yang salah. Karena terjadi multi akad. Padahal itu sudah diingatkan oleh Allah, oleh Rasul. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an safqata ini fi safqatin wahidatin. Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menggabungkan satu akad ke dalam dua menggabungkan dua akad ke dalam satu akad. Itu jelas dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti walaupun itu uang kita yang sah, uang kita yang halal, diperoleh dengan cara yang halal, tapi ternyata membelanjakannya salah dengan multi akad atau dengan kredit yang tidak syar'i, kredit yang mengandung riba. Misalnya belinya di bank. Bank tidak memberikan barang, tapi memberikan uang. Misalnya mau beli mobil harganya 200 juta, dikasih 200 juta, kemudian suruh beli sendiri.
Nah, kita mempunyai tanggungan hutang kepada bank 200 juta dengan akad hutang piutang, tapi nanti mengembalikannya ditambah bunga menjadi 250 juta misalnya dalam kredit 3 tahun. Nah, ini juga cara pembelian yang salah karena mengandung riba. Itu kaitannya dengan apa? Wa fima anfaqohu. Duit kamu, harta kamu itu kamu belanjakan untuk apa? Ingat, yang dimintai pertanggungjawaban adalah keifiyahnya. Tata cara pembelanjaannya benar apa tidak. Bukan kamiyahnya, bukan banyak sedikitnya harta. Kita beli rumah 1 miliar nggak ada masalah. Di mata Allah nggak ada masalah. Yang penting apa? Beli rumahnya itu benar apa tidak. Nah, sekarang jual rumah juga banyak yang, mohon maaf, banyak yang salah. Ini sudah kita bahas tuntas di apa? Akademi Bisnis Barokah. Sudah sudah selesai ya, sudah khatam. Ternyata beli rumah yang belum ada wujudnya itu tidak boleh. Baru gambar, baru kafling-kafling, kemudian gambar rumahnya, kemudian kita beli secara kredit. Itu tidak sah ternyata. Karena dilarang oleh Nabi, la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Kita membeli rumah hanya dalam bentuk gambar ternyata juga tidak sah. Nah, inilah yang menjadi pilar kedua, yaitu atas fil milkiyah, pemanfaatan kepemilikan. Makanya tadi saya katakan, dengan satu hadis ini sudah bisa membangun dua pilar ekonomi Islam. Pilar pertama milkiyah, yang di dalamnya ada asbabut tamaluk, sebab-sebab kepemilikan, dan yang kedua adalah tasarrufil milkiyah, yang ada dua, yaitu apa? Berkaitan dengan infakul mal, yaitu pembelanjaan habis pakai, ya, infakul mal. Yang kedua adalah tanmiyatul mal, yaitu pengembangan harta. Sudah punya harta, pengen dikembangkan lagi. Punya uang 10 juta, pengen dikembangkan. Nah, itu menjadi pilar kedua. Dan itu juga akan dimintai pertanggungjawaban besok di akhirat. Nah, yang keempat adalah wa maza amila fima alima. Apa yang akan kamu lakukan terhadap ilmu yang kamu punya. Jadi semua ilmu yang kamu dapatkan itu kamu gunakan untuk apa? Ini juga satu pertanyaan. Tentang ilmu, satu pertanyaan. Yang dua pertanyaan adalah tentang harta. Makanya tadi kita sampaikan, pertanyaan sebenarnya ada 4, tapi ada yang beranak dua, yaitu tentang harta, maka menjadi 5. Inilah yang disebut hatta yus'ala an khomsin. Tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam sampai selesai 5 pertanyaan. Terus kenapa ada pilar ketiga? Nah, pilar ketiga ternyata muncul dari ayat ini. Ini ayat yang besar, ayat yang global, yang menjadi tanggung jawab negara, yaitu surat Al-Hasyr ayat 7. Kaila yakuna dulatan bainal aghniai minkum. Agar supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Nah, kalau kita belajar usul fikih ya di kelasnya Ustadz Siddiq Al-Jawi, mungkin sudah sampai pembahasan tentang ilat ya. Nah, ilat itu dibagi 4. Ada ilat surrohah, ada ilat dalalah, ada ilat istimbatiyah, dan ada ilat kias. Nah, salah satu apa ilat tersebut adalah ilat surrohah, yaitu kalau ada huruf taklilnya, ya, huruf ilatnya. Salah satu huruf ilat adalah kai. Nah, berarti ini ada ilatnya karena ada huruf taklilnya, yaitu kai. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar supaya harta itu jangan hanya beredar di tengah-tengah orang kaya saja di antara kamu. Ini ayat yang taklifnya kepada
negara, kepada penguasa. Bertanggung jawab untuk mendistribusikan harta kekayaan supaya tidak hanya menumpuk di tengah orang-orang yang kaya saja. Nah, karena ini adalah ada ilatnya, berarti apa? Berarti yang menjadi pegangan adalah terdistribusinya harta itu kepada seluruh rakyat. Berarti yang menjadi ukuran penguasa itu amanah atau tidak amanah dilihat dari apa? Apakah harta itu numpuk di tengah orang kaya saja atau tidak. Nah, seperti fenomena yang terjadi di negara kita ya, mohon maaf ya. Ternyata peredaran uang di negara kita itu menumpuk di Jakarta ya. Kira-kira 80% uang itu beredar di Jakarta. Berarti sisanya 20% itu dibagi-bagi untuk luar Jakarta. Nah, ini berarti apa? Ya, kalau ditinjau dari ayat ini berarti masih kurang amanah, ya, kurang amanah kalau sampai itu terjadi. Oleh karena itu, karena ini ada ilatnya, maka sebagaimana kaidah ilat ya, al-hukmu yaduru ma'al ilah wujuduhu au adamuhu. Jadi hukum itu akan beredar mengikuti ilatnya. Kalau ilatnya ada, maka hukumnya ada. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Jadi kapan penguasa disebut amanah dan kapan penguasa disebut zolim, itu ukurannya apa? Yaitu terdistribusikannya harta itu secara adil di tengah-tengah manusia. Ini ayat umum, nanti harus masuk kepada rincian-rinciannya. Itulah dalil pilar eh, ketiga. Baik, sekarang kita masuk pilar satu, yaitu al-milkiyah, kepemilikan. Nah, ternyata kepemilikan tadi dibagi dua ya, asbabut tamaluk dan aksamul milkiyah ya. Jadi sebab-sebab kepemilikan dan pembagian kepemilikan. Nah, sebab-sebab kepemilikan, jadi kalau disebut asbabut tamaluk, sebab-sebab kepemilikan itu berarti dari tidak punya harta menjadi punya harta. Jadi jangan rancu dengan apa? Tasarruf fil milkiyah. Jadi kalau tasarruf atau pemanfaatan harta, nanti kan ada dua ya. Jadi ada infakul mal dan tanmiyatul mal. Jadi kalau kita punya harta itu bisa kita belanjakan habis ya. Misalnya untuk beli makan, beli roti, beli motor itu kan habis. Tapi kalau kita punya harta juga ingin kita kembangkan. Misalnya kita gunakan untuk berdagang. Punya uang 10 juta dipakai untuk beli sepeda motor second, kemudian dijual lagi. Harganya 12 juta. Namanya tanmiyatul mal. Sehingga kita mendapatkan keuntungan 2 juta. Nah, keuntungan 2 juta ini masuknya pilar kedua, bukan pilar pertama. Karena itu pengembangan kepemilikan. Untuk pilar pertama ini, asbabut tamaluk adalah dari tidak punya harta menjadi punya harta. Benar-benar sebab awal kita mempunyai harta. Berarti istilah orang Jawa yang modalnya modal dengkul gitu, modal dengkul. Nah, ternyata ada sebab-sebab kepemilikan dari tidak punya harta menjadi punya harta yang dibolehkan atau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dengan metode istiqro'i ya, metode istiqro'i. Maka hasilnya apa? Dari metode istiqro'is, asbabut tamaluk atau sebab-sebab kepemilikan itu ada 5. Yang pertama adalah dengan bekerja, tapi tidak semua bekerja ya, hanya bekerja yang dari tidak punya harta menjadi punya harta. Nanti bekerja itu kita bagi lagi menjadi 7 ya. Yang kedua adalah waris. Waris itu juga benar-benar kita dapat gitu aja tanpa tanpa melakukan apa-apa.
Ya, mohon maaf ya, nunggu orang tua meninggal baru bisa memiliki harta waris. Yang ketiga, kebutuhan harta untuk menyambung hidup. Yang kalau kita tidak mengambil harta itu, kita mati. Misalnya dalam bencana alam, kemudian kita kelaparan. Kalau nggak makan, mati. Nah, kita menemukan toko yang mungkin penjualnya ikut lari ya. Kita ngambil itu boleh hukumnya. Tidak disebut mencuri, asal itu untuk menyambung hidup. Misalnya yang kita ambil roti. Ya sekedar satu roti aja nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan jadi maling. Namanya Spanyol ya, separuh nyolong. Hanya sekedar untuk menyambung hidup karena dalam kondisi darurat. Makanya ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Itu eh, menjadi sebab kepemilikan yang ketiga. Kemudian yang keempat, pemberian harta negara kepada rakyat. Iqta'ud daulah. Kalau sekarang istilahnya apa? BLT atau ada istilah MBG. Makanya kalau ribut-ribut MBG sebenarnya menurut tinjauan ekonomi Islam boleh nggak? Ya boleh saja dari segi hukum syariat. Cuma caranya benar apa tidak, terus sumber hartanya itu benar apa enggak. Jangan sampai malah utang-utang dengan utang riba. Terus nanti distribusinya benar enggak gitu loh. Nah ini yang harus ditinjau. Tapi dari segi negara memberikan makan gratis boleh kepada pelajar, termasuk memberikan apa pendidikan gratis, kesehatan gratis, boleh saja. Kalau memang ada duitnya nggak ada masalah. Tapi jangan sampai dengan cara yang haram. Itu namanya iqta'ud daulah. Yang kelima adalah harta yang diperoleh tanpa mengeluarkan kompensasi harta maupun tenaga. Nggak keluar keringat, nggak keluar duit, dapat duit. Ya misalnya lukotoh ya, harta temuan. Kita jalan-jalan dapat apa, misalnya ada sepeda dibuang gitu loh. Nah kita itu kan istilahnya menemu ya. Nah itu boleh apa enggak itu juga ada aturannya. Harus diumumkan selama 1 tahun. Kalau nggak ada yang ambil itu jadi milik kita. Itu namanya harta yang diperoleh tanpa tenaga maupun harta. Atau kita dikasih hadiah, kita dikasih hibah. Itu ya karena pertemanan ya. Mungkin ketemu teman lama, sudah kaya raya, dia punya sepeda motor, kayaknya kamu kasihan banget nggak punya sepeda motor, ini saya kasih. Nah, itu termasuk yang kelima, harta yang diperoleh tanpa kompensasi tenaga dan harta. Itu sebab-sebab kepemilikan. Kemudian pembagian kepemilikan dibagi tiga. Ternyata kepemilikan dalam Islam dibagi tiga. Inilah yang membedakan dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Kalau kapitalisme memandang semua harta itu bebas dimiliki oleh individu dengan mekanisme pasar bebas. Sebaliknya, kalau sosialisme, komunisme memandang semua harta itu milik negara. Nah, apa yang membedakan kapitalis dan sosialis? Islam punya pandangan yang khas. Ternyata kepemilikan harta dalam Islam dibagi tiga. Ada kepemilikan individu, al-milkiyah fardiyah, ada kepemilikan umum, al-milkiyah amah, dan ada kepemilikan negara, al-milkiyah daulah. Nah, ini yang khas Islam, yang tidak sama dengan kapitalis dan tidak sama dengan sosialis. Jadi Islam membagi kepemilikan dalam tiga bagian. Dan ini juga dengan metode istiqro'i. Nanti semua ada dalil-dalilnya.